Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dian Pramuja, Prodi Manajemen Dakwah DIM 2020-101590. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia pada matkul Manajemen SDM. Dan selanjutnya, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning, disingkat dengan PSDM, merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. PSDM juga diproses oleh seorang perencana atau yang disebut dengan planner, dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Dalam rencana ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. Tanpa perencana, kontrol tak dapat dilaksanakan dan juga sebaliknya. Yang selanjutnya, apakah peranan penting PSDM itu? Perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan tidak mungkin ada. Dan sekarang adalah perencanaan menurut para ahli. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini menurut ahli tentang manajemen, yaitu George R. Terry. Yang selanjutnya ada Bill Gates. Dia mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat alternatif-alternatif yang ada. Yang selanjutnya ada Thomas Huston. Dia mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi. Yang kesimpulan dari beberapa ahli tersebut, saya simpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam mewujudkan impian. Yang selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Yang pertama ada untuk menentukan kualitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengajarkan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, ada untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang selanjutnya ada untuk menghindari kekurangan dan untuk kelebihan masyarakat. Yang keenam, untuk menjadi pedoman untuk membuat program. Yang ketujuh, untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan. Dan yang terakhir, ada menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.